Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Project 123. Kita akan bahas masalah penjajahan ya. Kalau kita membaca sejarah, khususnya anak-anak yang generasi milenial dan generasi Z, yang mungkin ya ada yang belum membaca sejarah tentang Indonesia. Sampai ini sebenarnya masih ada sisa-sisa dari bekas-bekas yang ditanamkan oleh penjajahan klasik zaman dulu. 350 tahun. Lama sekali teman-teman. 350 tahun dijajah. Berapa generasi? Hilang itu udah darah daging, itu udah mendarah daging, dimasuki doktrin-doktrin oleh penjajah yang sifatnya membuat bangsa kita menjadi inferior, menjadi lebih rendah berpikirnya, dan dibiarkan bodoh atau diharuskan bodoh. Ada segelintir orang saja anak bangsa yang mungkin bisa sekolah, segelintir orang saja. Sedih nggak teman-teman? Sedih ya. Kalau ingat sejarah Indonesia, sedih. 350 tahun teman-teman, kebayang nggak jahatnya penjajah itu? Indonesia yang zaman kerajaan dulu peradabannya luar biasa ya. Kerajaan Mojopahit itu teman-teman luar biasa. Setelah itu dijajah oleh Belanda 350, oleh Jepang hanya berapa tahun. Itu membekas sekali, bahkan sampai hari ini masih ada bekasnya. Atau sifat-sifat orang Indonesia yang masih inferior. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, penjajahan nggak ada di muka bumi, tapi berubah bentuk teman-teman. Penjajahan di zaman sekarang bukan penjajahan yang sifatnya mencolok seperti penjajahan fisik, memeras, mengambil, memaksa, kerja paksa, ambil hasil alam secara paksa, menanam secara paksa. Tapi sekarang lebih ke penjajahan yang modern. Ya, jadi penjajahan yang modern. Contohnya ideologi, ya, agama juga dimasukkan, ajaran-ajaran dimasukkan, anti kritik dimasukkan ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu berantem sendiri antara anak bangsa terhadap anak bangsa sendiri, berantem. Karena Indonesia sudah merdeka, cara menghancurkan bangsa Indonesia itu dari dalam. Kalau dari luar, Indonesia sudah bersatu pasti. Tapi kalau dari dalam, lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Bahkan yang terakhir ini teman-teman ya, setelah disinyalir, Indonesia tuh nggak sadar selama bertahun-tahun ekspor nikel. Ya. Setelah diputus oleh Pak Jokowi, di stop, dan diajukan ke WTO, Indonesia kalah, tahu nggak? Itu salah satu penjajahan. Sebuah bangsa yang merdeka seperti Indonesia mau ekspor hasil alamnya, sumber daya alamnya, mau stop, itu urusan Indonesia. Mau stop, mau diberikan, diolah sendiri di dalam negeri supaya ada nilai tambah,
malah diajukan ke WTO dan kalah. Berarti WTO-nya siapa? Itulah bentuk penjajahan modern salah satunya. Memakai aturan ya, atau memain keroyokan, ancam-mengancam dalam perdagangan. Itu penjajahan modern. Penjajahan modern itu seperti itu. Jadi sekarang nggak ada kerja paksa lagi, seperti zaman penjajahan klasik dulu. Sekarang modelnya ngakal-ngakali dengan ya hukum-hukum abal-abal seperti itu. Dan Indonesia harus melawan itu. Orang hak Indonesia mau ekspor mau enggak, kok dipaksa ekspor. Sama aja dikeruk dong hasil alam kita, dipaksa oleh WTO. Iya nggak teman-teman? Logika sederhananya kan begitu. Dan Indonesia harus melawan, nggak usah pedulikan. Urusan dalam negeri kok, hasil alam Indonesia sendiri. Kenapa harus dipaksa-paksa harus ekspor bahan mentah? Kalau Indonesia harus mengolah bahan mentah di dalam negeri yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja, pajaknya tinggi, kenaikannya tinggi, nilai tambahnya tinggi, kenapa enggak? Jangan dipaksa-paksa dong ya. Itu teman-teman, itu baru salah satu penjajahan modern ya. Bermain-main dengan peraturan, bermain-main dengan ideologi, bermain-main dengan macam-macam yang disusupkan ke sebuah masyarakat bangsa. Ya. Akhirnya ada yang mendukung di dalam negeri sendiri ya, ada yang bersuap-suap. Nah, itu cara permainan penjajahan modern itu seperti itu. Ya. Disusupi lah, kayak operasi intelijen aja, disusupi di sebuah masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, akhirnya di situ akan terjadi keributan. Ingat teman-teman, penjajahan modern seperti itu. Ya, makanya kita sebagai bangsa, anak bangsa, jangan mudah diadu domba. Ya, kita harus sadar kalau ada yang aneh-aneh, pasti ada pemainnya. Gitu teman-teman ya. Pemainnya punya kekuatan uang, sehingga dia mampu membayar agen-agennya. Itu di dunia penjajahan modern seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Di zaman sekarang yang serba canggih ini. Intinya negara maju nggak akan membiarkan negara yang berkembang seperti Indonesia untuk menjadi negara maju. Dengan cara apapun dia akan menekan. Itulah jahatnya penjajahan modern. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Tetap semangat, pantau terus berita-berita di Project 13 dan Buat Makan TV. Semangat, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.